guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang motor saya pribadi, yaitu Supra X 125, dimana pada grup Facebook dan juga di komentar YouTube saya juga banyak ada yang menanyakan tentang contohnya seperti spek, pakai ban apa dan variasi apa. Nah, kebetulan juga karena mungkin saya juga kurang bahan video ya, jadi saya buat Q&A di grup Facebook dan lumayan juga responnya, yaitu di grup Supra X 125 Holic. Untuk yang pertanyaan pertama pada grup Facebook Supra X 125 Holic itu, yang pertama ini ya, ada Stanislaus Adi Fityawan. Sok belakang pakai apa gan? Komando Satria Wibawa, dan spesifikasi mesinnya gimana? Untuk spesifikasi mesin ini sebenarnya banyak sekali orang yang bertanya pada komentar saya di video saya sebelumnya yang di ProLiner itu, Tesson, ProLiner dan Akrapovic, dan di Facebook juga banyak yang nanyain itu untuk masalah spek mesinnya. Jadi saya jawab dulu yang dari soknya. Untuk sok belakang saya menggunakan dari sok H2O dan itu sudah 3 tahun saya pakai, baru bocor. Itu harganya murah, khusus untuk pelajar mungkin ya worth it lah, bagus lah. Kalau sebelumnya itu saya menggunakan TAD. Terus untuk spesifikasi mesinnya ini sebenarnya speknya itu dibilang touring juga bukan, dibilang untuk balapan juga bukan, yang lebih mendekati sih untuk touring ya. Spesifikasi mesinnya itu yang pertama, klep masih standar. Untuk sehatnya saya menggunakan sehat KC oversize 200 ya kalau nggak salah. Terus kalau untuk karbu saya juga udah banyak pakai karbu, dari yang 24, 26, 28 sampai yang karbu kotak 24 juga saya pernah pakai, tapi rata-rata yang bagus itu sih di 24. Terus untuk dari blok kiri yaitu magnet, kalau magnet sih nggak ada rubahan banyak. Yang ada rubahan itu cuma di pick upnya tuh saya juga lupa, itu entah dimajuin, dimundurin atau dipotong. Yang jelas itu udah dirubah karena saya menggunakan CDI Shogun Bagong. Kalau di sini namanya Shogun Bagong gitu ya. Terus untuk kanan untuk blok kanan saya menggunakan dari kopling manual mereknya Honda, asli Honda. Kenapa saya menggunakan Honda? Karena menurut saya itu sebenarnya sih bukan keluaran pabrik ya, tapi karena mereknya Honda mungkin ya bagus lah gitu. Saya juga udah pernah pakai yang kemarin yang SND, itu ada trouble di koplingnya, mungkin nggak tahu apa karena nggak cocok sama settingan atau bagaimana, terus saya ganti sama Honda langsung pas gitu. Jadi saya pakai blok kopling Honda. Terus kopling gandanya saya lepas, saya las. Untuk pirnya saya gunakan pir TDR, itu semuanya saya pakai 6, nggak seling-seling lagi. Terus kalau untuk radiator sih kemarin nah ini juga untuk radiator ya, banyak yang nanya juga radiatornya aktif atau enggak. Kalau yang kemarin itu aktif, karena setelah saya crash itu ada kebocoran, terus saya tutup karena saya nggak pakai lagi. Terus yang itu yang saya kirim fotonya di grup Facebook itu posisi off, nggak aktif gitu. Saya juga mau mengaktifkannya lagi, cuma karena kemarin saya juga ke bengkelnya Aji di tempat saya kemarin kerja itu, dia bilang untuk progresnya ini agak susah karena memerlukan mesin bubut untuk kepresisian dari rumah oil coolernya gitu. Jadi saya kendala dari biaya juga, mungkin karena corona, terus saya juga lagi skripsi, banyak kendala, jadi saya belum garap itu, tapi pasti bakal saya garap. Nah lanjut ya, untuk yang kedua dari Kasim Saputra, dia menanyakan max speed berapa kilometer per jam mas. Nah sebenarnya sih saya nggak tahu pastinya itu berapa speednya dari kilometernya, karena kilometer saya juga lagi ada trouble, belum saya benerin. Tapi kalau kemarin waktu speedometernya itu masih bagus, saya pernah lihatnya tuh nggak lihat full gitu loh, karena saya kan juga fokus bawa motor, saya cuma lihat sekilas saja. Itu kalau nggak salah sih dia di 130 ke atas lah, 130 31an lah pokoknya, itu yang saya lihat ya, sekitaran segitu. Oke, next dari Weni Apriliani, ukuran velg tambah ban depan belakang berapa? Nah untuk ukuran velg itu saya menggunakan ukuran velg 1.60 dan yang itu yang bagian depannya, dan untuk yang bagian belakang 1.85. Nah itu saya menggunakan velg Rossi, aslinya warna hitam glossy, hitam metalik, saya cat jadi merah, dan itu juga sudah luntur karena udah kemakan usia. Untuk bannya saya pakai ban Corsa R46 yang depan belakang. Next dari Ruli Septiadi, mau tanya selincer yang pakai apa ya, dan kaliper belakang asli Red It tipe apa, bracket depan buat atau beli. Nah jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu yang tentang selincer. Jadi untuk selincer saya menggunakan selincer dari ProLiner gitu. Saya untuk selincer juga udah banyak sekali saya pakai, dari yang VRC ada 2 macam. Terus untuk ProLiner Akrapovic
Taufik, FU juga pernah, terus untuk apalagi ya, Slincher standarnya juga saya pernah, yang udah dibedel, yang udah bedel bass juga ada. Nah itu yang sekarang saya gunakan itu Slinchernya, Slincher dari Proliner dengan menggunakan leheran dari leheran R15. Itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus untuk kaliper belakang Red It itu Red It yang KW itu sebenarnya untuk PNP ke Supra 125, tapi cuma mereknya Red It dan itu KW. Dan juga yang kemarin saya kirim fotonya di grup itu, yang Red It itu nggak jadi saya pakai karena nggak bisa di blading, ada kebocoran. Jadi saya beli yang memang yang Supra 125 yang bawaan pabrik, cuma yang KW nya aja saya beli, udah saya pasang dan normal. Bracket depan buat atau beli, kalau bracket depan itu saya buat karena kebetulan itu bottomnya itu kan double disc untuk kaliper kanan dan kiri juga, karena kanan kiri kan isi rem. Itu reviewnya juga udah ada, review double discnya di video saya sebelumnya. Itu untuk bracket saya kebetulan beli bracket itu satu paket dengan double disc, cakram, piringan, bottom itu udah satu set. Jadi saya belinya bekas. Itu buat kalau nggak salah sih pakai mesin bubut buatnya yang bagian variasi yang garis tiganya. Next untuk M Ferry Adriansyah, piringan cakram belakang pakai merek apa? Nah untuk piringan cakram belakang juga saya lupa karena udah lama saya nggak pernah ganti. Seingat saya sih kalau piringan belakang itu ya, itu saya juga cek di internet, piringan belakang itu ada Scarlett, Nagoya dan TDR. Mungkin yang saya pakai itu adalah merek Nagoya karena hampir sama dengan punya saya yang di belakang. Terus untuk selanjutnya Andika Arif Eko, kenapa nggak pakai underbone juga bang? Nah ini juga ada pertanyaan, mungkin ada 3 orang bertanya kenapa nggak pakai underbone, karena ini adalah motor harian, nggak bisa dipakai underbone. Bisa pun pakai underbone, cuma beli lagi footstep dari Saddle FU terus ditaruh di belakang gitu. Untuk looknya sih jelek, nggak bagus ya kalau pakai footstep dari FU, karena kemarin saya waktu setelah pakai underbone pakai footstep dari FU juga di belakang, nggak bagus juga karena juga gandengan kakinya mepet. Jadi kita pakai safety riding untuk daily aja, untuk harian aja gitu. Kalau masalah untuk pakai underbone mungkin nanti misalkan kalau saya kerja keluar daerah saya gitu kan, otomatis motor tuh saya pakai sendiri kan, mungkin baru pakai underbone. Next ada Arif, bang abang modifnya kurang ekstrim, soalnya udah pernah buat mainan nikung kayak Rossi kagak enak, belum pakai underbone. Nah kalau dari bahasa ini saya baca ini bahasa apa sih sebenarnya? Ini gini ya, suku katanya itu saya kurang ngerti, jadinya saya kemarin ini baca kalau nggak salah sih antara 5 sampai 3 kali saya baru paham gitu maksudnya. Jadi saya nggak pakai underbone. Saya sudah bilang dari yang tadi pertanyaan sebelumnya, saya nggak pakai underbone karena apa gitu ya, karena motor harian kayak gitu. Next ada Bagas Prasetyo Nugroho mau nanya, om oil cooler aktif apa cuma variasi, terus kalau aktif jalurnya kemana? Makasih. Nah udah saya juga bahas tadi. Terus untuk video oil coolernya jalurnya di mana juga udah ada video saya sebelumnya, dan cara pemasangan juga ada di video sebelumnya. Tapi itu yang versi 1. Saya mau buat yang versi 2 lagi, karena versi 1 itu yang kemarin saya cara pasang oil cooler itu jangan ditiru lah, karena setelah saya itu memang nggak baik gitu loh, karena sistem pompa olinya itu jadi berkurang karena olinya itu nggak seluruh masuk ke stang seher gitu. Nanti saya buatkan yang khusus untuk versi keduanya, tapi mungkin dipending dulu karena banyak kesibukan dan juga dana belum ada karena corona. Selanjutnya dari Agus Purba. Nah ini Agus Purba ini dari Bali, naik grup di Bali bro, pen ada ajak nyatu. Nah sebenarnya kalau buat ini beli Agus, sebenarnya saya mau buat grup Supra ini udah dari dulu saya mau buat, cuma permasalahannya tuh apa? Personil nggak ada. Satu, saya sudah pernah nyari anggota di Singaraja khususnya ya. Kalau di Denpasar sih udah ada beli Jordi kalau nggak salah. Beli Jordi itu kalau nggak salah apa ya grupnya? Saya juga lupa, nanti mungkin saya kasih screenshotannya. Kalau di Singaraja tuh kendalanya tuh satu pasti karena anggota. Saya juga udah pernah ngajak anggota, alasannya tuh satu nggak bisa bro, saya udah tua gitu. Satu sisi ada lagi yang bilang saya nggak aktif soalnya di grup, takutnya nggak bisa. Nah saya tuh gini kalau mau buat grup tuh intinya gini, kita join aja dulu, masuk grup, kita silaturahmi. Kalau misalkan kita ada waktu kita touring, kalau misalkan nggak ada waktu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting solidaritas aja, solidaritas komunikasi gitu. Solidaritas belum berarti baru kita nggak bisa ikut touring, ya itu bukan solidaritas, nggak gitu juga, karena kan setiap orang juga ada kesibukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Yang penting aktif di grup juga gitu loh, biar kita ada komunikasi gitu, saling ya itulah. Saya udah nggak tahu juga
juga. Next ada Planton Slincher, harga berapa bang? Kalau Slincher saya beli bekas di teman saya itu harganya 450, tapi kalau yang beli baru itu kalau nggak salah ya itu 650. Dan untuk mereknya juga saya lupa, itu Proliner yang TR1 beberapa sih, saya juga nggak paham sama tipe-tipenya. Lanjut ada Ringga Aditya, kenapa kok malah milih Supra ketimbang motor lain? Sebenarnya ini panjang ceritanya bro, karena awalnya sih saya pengen beli Vision karena ya kata orang tua kan kemarin waktu SMK tuh saya bilang beli Vision aja yang bekas nggak apa-apa, jangan di Vision, tangkinya besar, bensinnya banyak. Nah kayak gitu, karena juga kan kita kalau mau beli bensin nggak mungkin sampai 100.000, paling 50.000 dah cukup untuk 2 kali beli bensin gitu, hitungannya kan irit-irit. Nah kayak gitu, jadi kenapa saya pakai Supra? Awalnya sih saya pakai Supra karena pilihan bapak, tapi pada akhirnya saya suka dengan Supra gitu, karena sudah setiap hari menemani saya susah senang gitu. Jadi untuk Supra dah di hati lah, ada melekat one heart. Next ada Fajar Surya, saya perhatikan sok depan agak tinggi dengan spek terlihat high power, apa nggak limbung kalau lagi di jalan dengan kecepatan di atas rata-rata? Kalau di foto, kebetulan sok saya ini lagi mengalami trouble ya, sudah saya belikan sulingannya, asnya tetap juga masih kayak gitu, kemungkinan pada tabungnya yang rusak, jadi saya harus ganti satu set ya. Dan untuk di video itu untuk di foto yang di grup itu sebenarnya itu pada posisi diam dia mau naik ke atas, tapi pada saat posisi dipakai motornya itu dia pasti turun ke bawah, hampir mendekati sama bannya sayapnya itu, jadi kelihatannya aja agak tinggi. Kalau untuk limbung sih enggak, karena saya juga pakai stabilizer, jadi masih aman lah untuk perjalanan baik cepat maupun lambat. Next dari Arfan, tetap semangat, namanya keren coy. Udah pernah ditilang polisi belum? Alhamdulillah sudah banyak ditilang, tapi masih aman, bisa lolos karena dikasih surat peringatan aja. Arum Bekti, habis berapa modif begitu? Kalau modif sih saya nggak tahu ya, udah dari SMK saya modifnya, dan itu udah banyak aliran, dari aliran sesat, aliran salah pergaulan, aliran banyak lah aliran yang saya pernah ikutin, kayak Potai di mix sama road race, terus udah road race juga, terus kembali lagi ke standarnya, kembali lagi ke road race, karena saya kan lebih suka ke racing look gitu ya. Jadi sebagian besar sih alirannya tuh masih ke yang kental itu di racing look gitu, di kayak model-model balapan gitu, cuma yang bisa dipakai daily, pakai harian. Untuk biayanya sih ya kok ikut total dari SMK udah lebih dari 10 juta sama mesin udah lebih lah, pokoknya udah pasti lebih itu. Skema BWN Ax bang, itu pakai karbo apa? Rencana juga pengen pakai cooler FU sama karbo 24 atau 26, tapi mesin standar, kira-kira bensin boros banget nggak ya? Kalau dari pengalaman saya dulu sewaktu pakai karbu waktu mesin saya masih standar pakai karbu gede, itu sih normal aja ya. Karena dulu bahkan saya waktu pakai mesin standar itu saya pakai karbu 28 lebih cocok ketimbang pakai 24 ataupun 26. Karena apa? Saya juga kurang tahu ya, karena karbu itu kan itu tergantung cocok-cocokan dari motor aja ya. Kalau motornya sama speknya, dipakein karbon sama juga belum tentu sama, pasti beda kok. Saya yakin pasti bakal beda. Dan kalau misalkan abang SKMA BWN ini mau pakai karbo apa untuk motor standar, saya sih rekomendasiin pakai 24 aja udah cukup kok. Tapi 24 kalau bisa yang Keihin atau Scarlett juga boleh kok. Scarlett itu lebih murah ya, tapi kalau bisa sih Keihin karena lebih bagus, karena merek itu kan Keihin udah lebih terkenal ya. Jadi menurut saya dulu waktu saya pakai tuh pakai Keihin juga, Keihin bagus kok. Next ada Navi. Wah, ini motor yang di YouTube bukan motor saya yang di YouTube. Yang di YouTube itu motor orang, bukan motor saya. Untuk Jun itu bang, gimana caranya biar kelihatan kayak baru terus mas? Biasanya kan kusem ada coklat bekas tanah walaupun tidak dicuci pakai sunlight. Kalau saya sih biasanya nyucinya tuh ada tahapannya. Yang pertama itu pasti untuk body dulu, kita pakai yang di Indomaret itu kan ada sih yang warnanya biru, gininya sabunnya khusus untuk motor. Terus bisa juga pakai sunlight. Nah itu saya body dulu yang pertama, yang kedua baru mesin sama ban. Nah kalau untuk ban biasanya saya sikat semaksimal mungkin, biarpun itu biasanya kan karena itu karet pasti mengalami yang tingkat meleleh itu karena kena panas tuh pasti ada bekas-bekasnya tuh kan, itu udah wajar. Bisa biarpun itu kita sikat tetap aja pasti bakal kelihatan. Nah cara menanggulanginya adalah dengan cara pakai kit. Kalau bisa pakai kit semprot yang kalengan yang khusus ban itu pakai. Kalau nggak bisa pakai silikon. Kalau di sini tuh silikonnya bisa dijual di laundry, itu pakai silikon itu agak tebelin sedikit, agak banyakin, itu pasti bakal hitam. Untuk run sini. Nah saran ya, beli ini bang buat tambah enteng di tangan, juga di kopling 1 jari bisa. Saran ya, beli ini bang buat tambah enak enteng di tangan,
juga di kopling satu jari bisa ditarik plus tambah ganteng tentunya. Nah untuk kopling hidrolik saya udah pernah pakai. Kopling hidrolik saya pakai punya KTC yang model biasa ya. Terus untuk masternya saya menggunakan master yang belakang bisa dipakai untuk kopling hidrolik sebagai masternya, cuma yang di bagian dalam sealnya aja kalau nggak salah itu dibuka atau dibalikin, jadi sistemnya yang biasanya dia mendorong tapi sekarang jadinya untuk menarik kelas kopling. Nah terus untuk Ahmad Fatholi, lanjutkan bos. Siap mas, siap, thank you udah disupport, makasih. Terus untuk Syahrul, drift join batoknya geter nggak bang? Kalau ditanya batoknya geter atau enggak ya pasti udah geter lah, karena satu motornya kan udah oprekan, pasti daya getarannya lebih keras, dan juga saya bosan untuk ganti batok. Saya ganti batok udah 4 kali, jadi mau getar lagi nggak apa-apa, biarin dah daripada saya ganti lagi, udah malas. Terus selanjutnya ada Reza IW, intake pakai punya apa mas? Kalau intake itu kalau nggak salah saya pakai intake yang nggak ada mereknya, apa pakai yang HRP, terus saya potong lagi, saya lebih pendekin lagi. Terus selanjutnya ada Aris Sih Grand, review bracket kaliper belakang bang. Nanti ya mungkin di akhir video saya akan review beserta kalipernya kalau memungkinkan ya. Algi Arif, dijual nggak om motornya? Dijual sih, enggak, kalau tukar tambah sama Kawasaki sih boleh, tapi jangan, enggak, itu motor kenangan, 1 juta kenangan, mau jelek bagus mau rusak mau enggak bakal saya jual karena kasihan. Nah ini dia beli Jordi, lanjutkan, terima kasih Bli sudah mensupport. Dan untuk nanti foto-fotonya foto motor-motornya beli Jordi nanti saya masukkan di sini ya, karena dia juga dulu pernah ikut kontes. Saya juga nggak tahu kemarin dia dapat juara atau enggak, saya juga udah lupa. Badri Salam, itu motor pajangan apa motor harian? Kinclong banget. Nah kalau misalkan mau ditanya motor harian atau motor pajangan, saya jawab motor pajangan, tapi kalau untuk di rumah. Tapi kalau saat di jalan itu motor harian. Udah itu aja berarti. Dari sekian pertanyaan yang udah saya jawab, mungkin kalau ada yang kurang lebihnya mungkin nanti bisa di komentar. Mungkin itu aja sih videonya. Pasti semua masukan, semua request akan saya buatkan, cuma nggak bisa secepat itu karena juga saya lagi skripsi, saya kejar wisuda untuk tahun depan. Kalau tahun ini juga nggak bisa. Oke, itu aja Q&A yang saya udah baca dan saya udah jawab. Terima kasih untuk grup Supra, terima kasih udah mensupport, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika ini memang bermanfaat buat kalian. Terima kasih.